Salam bahagia. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya Subha Karma Resen. Pada kesempatan ini saya hendak membahas terkait dengan hukum. Mungkin istilah hukum sudah tidak jarang dan tidak asing lagi kita dengar. Ini sudah menjadi semacam kebutuhan untuk memahami hukum. Saudara-saudara, sebagaimana pembahasan yang terdahulu bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia sudah dikodratkan untuk berinteraksi, hingga akhirnya dalam proses interaksi itu melahirkanlah salah satu aspek, yaitu aspek hukum. Ya, kehadiran hukum itu merekayasa masyarakat. Proses perekayasaan itu juga merupakan bagian dari konsensus masyarakat. Kalau kita mewacanakan terkait dengan hukum itu terus mengalami perubahan-perubahan. Hukum terus mengalami perkembangan-perkembangan serta begitu banyak pengaruh-pengaruh yang menciptakan hukum itu. Tapi pada prinsipnya saya ingin memberikan gambaran yang umum, bagaimana hukum itu berperan di masyarakat, bagaimana masyarakat itu membutuhkan hukum. Hukum hadir ketika semakin kompleksnya masyarakat, ya, bahwa hukum ini mencegah atau sebagai penengah ketika terjadi konflik of human interest. Ada kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, kepentingan yang berbeda ini kekhawatirannya bisa menimbulkan chaos. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Thomas Hobbes bahwa homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi harapannya adalah hukum itu hadir, bagaimana hukum menciptakan ketertiban, kemudian hukum itu mencegah manusia itu menjadi serigala bagi manusianya yang lain. Jadi kalau kita mencari pemahaman atau pengertian tentang hukum, para bagawan-bagawan hukum kita, para ahli-ahli hukum kita memberikan begitu banyak definisi. Bahkan ada istilahnya pengertian hukum itu banyak jumlahnya. Pengertian hukum itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang mencetusnya. Tetapi dari sekian banyak pengertian hukum itu, mungkin saya ingin menyatir beberapa pandangan-pandangan. Seperti hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur kehidupan manusia sehingga manusia itu menjadi tertib. Hukum itu juga memiliki sanksi-sanksi ketika atau memiliki semacam instrumen ketika aturan-aturan atau hukum itu dilanggar. Ada juga memberikan pandangan bahwa hukum itu merupakan sekumpulan norma, sekumpulan kaidah bagaimana memberi manusia itu atau memberikan masyarakat itu supaya berperilaku yang baik. Bagaimana manusia itu berperilaku sepatutnya atau sewajarnya di dalam masyarakat sehingga tercipta suasana tertib, tercipta suasana harmonis, tercipta suasana yang tentram sehingga segala kegiatan manusia itu selaras, serasi dan harmoni. Jadi begitu banyak pengertian-pengertian hukum. Atau ada juga yang memberikan pandangan bahwa hukum itu adalah sekumpulan peraturan. Jadi hukum itu sekumpulan peraturan, baik itu undang-undang, baik itu peraturan presiden, baik sampai ke perda gitu ya. Jadi sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ya. Hukum itu disertai dengan sanksi. Jadi ketika hukum itu dilanggar, berperanlah sanksi. Jadi siapa yang menjalankan sanksi? Ada struktur hukum itu sendiri, baik aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi, atau ada nanti kelembagaannya, ada peradilan. Jadi di mana kelembagaan ini sebagai ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan ketika hak-haknya terlanggar. Saudara-saudara, hukum ini hadir di masyarakat tentu saja melalui berbagai macam pola. Ada yang menyebutkan bahwa hukum itu tertulis dan tidak tertulis. Jadi tertulis ini, hukum ini mungkin sudah terkodifikasi yang merupakan produk dari negara sehingga hukum ini digunakan oleh negara sebagai instrumen untuk mengatur rakyat, mengatur masyarakat atau mengatur pola-pola tingkah laku masyarakat.
Ada juga hukum itu merupakan sebagai kebiasaan, jadi dia tidak tertulis. Jadi hukum menjadi hukum atau menjadi kebiasaan itu karena ajak terus diikuti oleh masyarakat, terus diikuti ajak, sehingga lahirlah hukum yang mungkin kita kenal dengan istilah hukum kebiasaan. Saudara-saudara, terkadang hukum itu sifatnya sangat statis, ya. Hukum itu sangat statis, atau aturan hukum itu sangat statis, sedangkan perkembangan masyarakat itu sangat dinamis. Jadi seperti saat ini kita mungkin mengenal berbagai macam artificial intelligence, artificial life, bahkan kita juga melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hukum ini terkadang tidak mampu merespon atau tidak mampu mengejar perkembangan-perkembangan tersebut. Sehingga untuk memahami hukum, kita juga tidak terlepas dari masyarakat. Jadi kalau kita hanya melihat hukum itu semacam hanya melihat tulisan-tulisan atau letterlah saja, terkadang hukum itu akan sangat statis. Sedangkan kalau kita bisa mengurai atau bisa melihat antara fenomena masyarakat, kemudian kita melihat bagaimana proses penegakan hukum, atau bagaimana kita melihat memahami sisi keadilan, ya, kemanfaatan, gitu, kita bisa memberikan pandangan bahwa hukum ini bekerjanya, atau bagaimana hukum ini hadir untuk manusia. Nah, jadi proses-proses inilah yang mana hukum ini dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang juga inovatif melihat perkembangan zaman saat ini. Saudara-saudara, tak ada yang abadi selain perubahan, sehingga dengan memahami konsep itu, hukum ini lambat laun dia akan terus berganti. Hukum ini akan terus melakukan perubahan-perubahan, bahkan hukum ini akan terus membangun refiksi atau fiksi-fiksi hukumnya untuk bagaimana menjaga suatu stabilitas, bagaimana menjaga suatu ketertiban, bagaimana menjamin terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Saudara-saudara, hukum ini saya katakan sebagai perekayasa. Hukum ini juga sebagai tool as a social engineering, ya. Jadi merekayasa masyarakat. Mungkin saya kasih contoh. Di pasal 2 KUH Perdata, bayi atau janin di dalam kandungan itu dianggap sudah ada sepanjang kepentingan menghendaki. Nah, itulah salah satu refiksi bahwa janin di dalam kandungan dianggap sudah ada sepanjang kepentingan menghendaki dan janin itu lahir. Jadi mengapa hukum ini sangat concern atau sangat sangat menjaga kepentingan, gitu. Karena kalau kita memahami refiksi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa bahkan janin di dalam kandungan itu sendiri itu sudah dilindungi oleh hukum, karena janin yang di dalam kandungan itu akan berhadapan dengan kepentingannya ke depan. Sebagai contoh, kita menghadapi suatu peristiwa hukum kematian, atau salah satu meninggal, misalnya seorang suami meninggal, akan tetapi seorang istri sedang mengandung. Jadi yang dilindungi bukan hanya persoalan istri yang ditinggal suami, tetapi janin yang dalam kandungan itu pun juga sudah dilindungi kepentingannya. Nah, sehingga kita mengenal di dalam hukum adalah adanya sanksi bagi siapa saja yang melakukan abortus itu misalnya, atau bagi siapa saja yang jangankan manusia yang sudah ada, berusaha untuk menghilangkan kepentingan yang sepatutnya kelak ke depan diperoleh oleh janin itu pun dapat dikenakan sanksi. Nah, begitulah pola hukum, bagaimana hukum ini membangun semacam perekayasaan dalam rangka menjamin perlindungan, menjamin ketertiban, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara, yang paling aktual saat ini adalah kita akan berhadapan dengan yang namanya adaptasi, ya, kebiasaan baru. Yang menjadi problem adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hukum itu sifatnya sangat statis, sedangkan perubahan itu sifatnya sangat dinamis. New normal, atau yang dengan istilah lain adalah adaptasi kebiasaan baru, ini pun harus direspon
harus direspon cepat oleh hukum. Dalam hal ini adalah bagaimana pembentuk hukum atau para pembentuk hukum legislatif maupun eksekutif bersama-sama melihat bagaimana fakta sosial membutuhkan instrumen-instrumen hukum dalam rangka menjamin terciptanya ketertiban, menjamin terciptanya keharmonisan, menjamin terciptanya kesejahteraan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara hukum, tentu saja hukum itu ada hukum yang publik dan hukum privat. Kalau kita berbicara hukum publik ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dalam rangka menjaga terciptanya kepentingan umum atau menjaga ketertiban umum. Kemudian kalau kita berbicara hukum privat inilah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang atau manusia dengan manusia dalam rangka ketika antar orang dengan orang ini melakukan hubungan hukum. Jadi betul-betul sifatnya sangat private interest, ya, kepentingannya sangat private. Ketika kita berbicara kebutuhan akan hukum publik dan hukum privat, tentu saja kita harus memahami dulu fungsi dari masing-masing hukum ini. Saudara-saudara, begitu banyak kajian-kajian tentang hukum, begitu banyak penelitian-penelitian tentang hukum, kemudian begitu banyak pandangan-pandangan tentang hukum yang tidak akan bisa kita selesaikan dalam materi singkat ini. Jadi saudara-saudara, perkembangan hukum akan terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti zaman, sehingga kita sebagai masyarakat juga harus mengikuti pola-pola tersebut. Ada adagium mengatakan bahwa setiap orang tahu akan hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan tidak tahu hukumnya. Nah, sehingga ruang-ruang informasi atau ruang-ruang di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang hukum merupakan juga sebagai instrumen bagi kita untuk memahami hukum lebih jauh. Semoga ruang ini atau semoga pembahasan ini juga menjadi bagian yang ikut mengantarkan saudara-saudara untuk memahami hukum lebih jauh. Meskipun keterbatasan saya dalam hal ini antara waktu, kemudian keterbatasan terkait dengan materi saat ini, akan tetapi ke depan materi-materi ini akan kita sambung terus-menerus. Ya. Tidak ada maksud untuk menggarami lautan, tapi pada prinsipnya adalah usaha ini adalah usaha kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sumbangsi kami sebagai warga negara untuk ikut memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum dan bagaimana cara bekerjanya hukum. Demikian pembahasan saya pada hari ini, semoga bermanfaat dan tiada gading yang terletak. Semoga pembahasan ini atau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, tiada kesengajaan untuk itu. Baik, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih.